Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalkan nama saya Indra dengan NPM 2021 4350 18 34. Di sini saya akan menunjukkan aplikasi saya dengan judul dengan judul skripsi Simple Multi Attribute Rating atau SMART dalam penilaian karyawan terbaik. Oke, pertama-tama saya akan nyalakan SAM-nya. Ya, kalau belum nyala di sini saya sudah menyalakan SAM-nya terlebih dahulu. Kita buka aplikasi SAM-nya dan di sini kita lihat SPK karyawan. Di sini ada karyawan, kriteria, pengguna, dan penilaian. Yaitu ada 4 master data. Oke, di sini saya akan menunjukkan aplikasi saya yaitu di NetBeans Project. Mari kita run. Oke. Di halaman login ini saya akan masukkan username-nya yaitu admin. Dan passwordnya itu admin. Oke, yaitu kita login. Oke, kita perbesar. Nah, di sini adalah menu tampilan awal atau dashboard. Di sini ada data karyawan. Dan kalau mau kita tambahin, misalkan A6, nama karyawan bagus. Kita simpan. Oke, nama karyawannya bagus. Dan di data kriteria misalkan ya ingin kita tambahkan misalkan nama K8, nama kriteria jujur ya, kita tambahin jujur ya, kita tambahin nilai bobotnya 30, kita simpan. Oke. Dan di data alternatif ini ada bagus, ada ini misalkan bagus. Ini untuk mengikuti siapa saja yang berhak untuk di sini, apakah ya kalau di checklist berarti ikut penilaian karyawan, dan untuk tidak checklist tidak mengikuti penilaian karyawan. Contoh, bagus kita checklist, berarti dia bagus ini ikut penilaian. Kita simpan. Oke. Dan di input penilaian udah keluar. Kita isi tadi kan nambah kriteria kan. Nah, Muhammad Rosid kita isi jujurnya yaitu 20. Kita simpan. Dan Abdul Sata kita simpan 20. Dan Dewi Sabrina kejujurannya kita simpan 20. Dan Ilham Pratama kita penilaiannya 20. Oke, berarti disimpan. Dan Fatih Rambani kita masukin nilai kejujurannya yaitu 20. Oke. Dan di sini berarti terakhir itu adalah bagus. Nah, bagus ini kan belum kita isi. Jadinya kita isi dulu. Nilai bagus ini contohnya nilai bagus ini 20. Di sininya 30. Di sininya misalkan 10. Nah, di sini misalkan 15. Nah, di sini misalkan 20 juga. Kita isi saja sampai dengan kejujuran. Oke, kita simpan nilai bagus. Oke. Nah, inilah nilai bagus. Sampai kejujuran. Nah, kita lihat data analisa datanya. Kita refresh. Udah ada bagus, udah ikut.
tidak pengaruh tinggi atau rendahnya. Ada kita nilai utility values ya, kita replace datanya B. Nah, di sini nilai menghitung nilai keseluruhan dari data karyawan dan nilai keseluruhan pada kriteria-kriteria tadi yang sudah kita masukkan. Di sini utility-nya, keseluruhannya yang telah digabungkan, yang paling gede, statiknya di sini beberapanya, dan ini implementasinya, interpretasi hasil utility-nya yaitu penguasaan iptek, memetrosit, pencapaian maksimal, penguasaan pekerjaan, Dewi Sabrina, pemahaman pekerjaan Dewi Sabrina, tanggung jawabnya Patia Rambani, kedisiplinan Dewi Sabrina, dan ini memetrosit. Dan laporan perankingan yaitu hitung. Nah, ranking terbaik itu ada di Dewi Sabrina. Berarti Dewi Sabrina ini adalah karyawan terbaik. Dari nilai akhirnya tentukan. Berarti jumlah nilai Dewi Sabrina ini paling tertinggi dan yang paling terendahnya itu adalah bagus. Nah, tadi kan kita. Nah, di sini ada menu cetak laporan. Dicetak laporan, cetak laporan perankingan, yaitu kita boleh simpan, nanti kita cek. Nah, nah, terus cek juga di sini kita save laporan data karyawan, terus cetak seluruh data kriteria, terus cetak laporan utility matrix yang tadi. Kita save. Oke. Nah, kalau habis nge-save kayak begini, kita save, kita lihat tadi di folder, jadi di download, kita lihat. Nah, di sini kan tadi ada laporan perankingan karyawan tuh, yaitu Dewi Sabrina masuk semua, bagus perankingan karyawannya, Ironi Transindo yang terakhir tuh bagus. Dan di sini kita lihat data laporan data karyawan dari 1 sampai 6 yang tadi kita masukkan. Di sini nilai kriteria dari 1 sampai 8 nilai kriterianya. Dan di sini ada laporan utility-nya. Nah, di sini ada laporan utility. Sip. Laporan utility ini ada laporan perhitungan karyawan dari mulai Rosi tadi, perhitungan KT1, KT2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang tadi kita masukin. Ya kan? Nah, data kalau perankingan ini nilai keseluruhan dari nilainya yang paling gede itu Dewi Sabrina. Itu dia. Dan kembali lagi kita ke aplikasi Kembali lagi kita ke aplikasi karyawan. Itu di sini juga ada menu kelola pengguna. Nah, misalkan kita tambah kelola penggunanya, misalkan username-nya Indra, misalkan masukkan. Passwordnya itu adalah Indra juga. Nah, kita simpan. Udah kan. Nah, di sini kita lihat udah ini. Terus ubah password, misalkan password lama tadi admin, password barunya Indra simpan. Nah, password berhasil diubah. Dan di sini misalkan data karyawan kita ubah namanya, misalkan namanya kita ubah menjadi Dani simpan. Bisa. Dan di sini Dani misalkan kita hapus. Yes, hapus Dani. Nah, tidak bisa lagi Dani. Misalkan data kriteria. Nah, ini data kriteria kita ubah kejujuran. Nah, kita ubah misalkan kedisiplinan. Nah, kita simpan. Ya kan ini bisa diubah-ubah ini data-datanya kalau misalkan nanti ya perusahaan ingin merubah datanya.
Misalkan ini kedisiplinan kita ubah, kita hapus. Kita hapus kedisiplinan. Nah, udah kita hapus. Bisa lagi tadi. Nah, alternatifnya tadi kan bagus udah nggak ada, namanya kan udah di data karyawan udah kita hapus. Nah, sini. Nah, ini di input penilaian juga kedisiplinan tadi kan kejutan udah kita hapus semuanya. Nah, di sini bagus juga udah nggak ada. Dan di analisa datanya juga tuh, udah nggak ada nama bagus dan nama yang tadi kejujuran. Utility-nya juga udah nggak ada, sampai K7 aja. Oke, sekian dari aplikasi data karyawan saya ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar kepada si Pironi Tansindo, dan semoga aplikasi karyawan terbaik saya ini diterima oleh pihak dosen, penguji semuanya, dan si Pironi Tansindo maafin apabila aplikasi saya ini masih jelek atau belum maksimal. Saya masih belajar dan semoga aplikasi saya ini bisa dipakai untuk si Pironi Tansindo untuk mencari data karyawan terbaik. Sekian dari saya, Indra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.